down at the bottom with the feeder roots that are in about 1.5 inches of the fertilizer solution. Sayuran merupakan salah satu jenis makanan yang wajib tersedia di rumah karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan baik buat tubuh. Beberapa orang mungkin hanya mengenal dan sering menjumpai sayuran seperti bayam, kangkung, brokoli, sawi, dan kol. Tapi nih guys, di dunia ini ada banyak ragam jenis sayuran loh. Mungkin beberapa di antaranya masih terdengar asing di telinga dan tak banyak diketahui secara umum. Tak hanya itu, beberapa bentuk sayurannya pun cukup unik, mulai dari bentuk akar, batang, hingga daun. Penasaran kan sayuran apa saja? Nah, berikut ini 8 sayuran paling unik di dunia. Romanesco. Romanesco merupakan sayuran sejenis dengan kubis dan kembang kol. Sayuran dengan nama latin Brassica oleracea ini sekilas seperti kembang kol. Hanya saja bentuk Romanesco memiliki banyak tonjolan runcing seperti piramida. Sayuran ini berasal dari dataran Italia. Romanesco juga sering dijumpai di beberapa bagian timur Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri sayuran ini belum cukup populer. Meski begitu, Romanesco ternyata memiliki berbagai kandungan yang baik untuk tubuh, seperti vitamin C, vitamin B kompleks, serat pangan, karotenoid, lemak omega 3, dan potasium. Romanesco juga bisa saja dimakan dalam keadaan mentah, tapi biasanya diolah dalam bentuk tumisan dan berbagai metode memasak lainnya, seperti dipanggang atau dikukus. Jadi tinggal kalian pilih saja deh, mau ditumis, dipanggang, atau dikukus. Belgian endive. Belgian endive atau yang memiliki nama ilmiah Chytridium endivia ini pertama kali ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1830-an di Schaerbeek, Belgia. Sayuran ini termasuk dalam familia Asteraceae. Belgian endive ini memiliki cara budidaya yang cukup unik, di mana sayuran ini ditanam di tempat yang gelap. Saat pohon sudah ditanam di lahan pertanian selama 5 bulan, akar pohon akan dipisahkan dari daun, kemudian akan didinginkan selama kurang lebih 10 hari. Gunanya untuk mendapatkan akar yang kuat. Setelah melalui pendinginan, akar-akar tersebut akan dipindahkan ke media tanam lain. Para petani Belgian endive ini menggunakan pasir sebagai media tanam. Setelah itu akan ditutup menggunakan kain berbahan nilon kanvas. Sayuran ini baru bisa dipanen dalam waktu 21 hari. Nah, jadi yang dipanen itu kuncup bunganya. Sayuran ini juga memiliki vitamin dan mineral, terutama vitamin A, vitamin K, serat, dan besi. Gimana? Kalian udah pernah lihat sayuran ini belum? Atau dari kalian ada yang pernah cobain sayuran ini? Komen di bawah ya. Fiddly head. Fiddly head atau Fiddly heads greens adalah daun pakis muda yang digulung. Fiddly heads mengandung berbagai vitamin dan mineral, serta asam lemak, omega 3, dan omega 6. Pada Fiddly head mungkin menyimpan mikroba, maka dari itu sayuran ini harus dicuci dan dimasak sebelum dimakan. Sayuran Fiddly head ini telah menjadi bagian dari makanan tradisional di sebagian besar Prancis Utara sejak awal abad pertengahan, di mana sayuran ini akan dipetik di alam liar saat musim gugur. Kemudian diawetkan dengan garam selama musim dingin, dan akan dikonsumsi pada musim semi. Untuk rasa, Fiddly head memiliki rasa yang mirip dengan asparagus dan sedikit rasa pedas. Sayuran ini juga memiliki bentuk yang unik, di mana Fiddly head ini terlihat seperti gulungan leher biola. Gimana? Tertarik mencoba? Komen di bawah ya. Kohlrabi. Kohlrabi merupakan sayuran hasil persilangan antara kubis dan lobak dan terkait erat dengan genus Brassica. Kohlrabi ini masih sejenis dengan kubis, brokoli, dan kembang kol. Kohlrabi ini berasal dari Eropa dan populer di Jerman, Rusia, hingga Tiongkok. Sayuran ini berkembang biak melalui biji dan biasanya para petani menanamnya 2 kali dalam setahun, yang berarti kohlrabi merupakan tanaman musiman. Kemudian akan dipanen setelah 55 sampai 66 hari setelah dipanen.
Meski hasil persilangan, kohlrabi ini memiliki rasa sedikit manis dan juga renyah. Mirip dengan batang brokoli, tapi lebih manis. Selain memiliki rasa manis, semua bagian sayuran ini juga dapat dikonsumsi. Karena sayuran ini dapat menyehatkan tubuh dengan mengandung nutrisi dan antioksidan yang baik untuk sistem kekebalan tubuh. Kohlrabi juga tinggi akan serat. Kita bisa mendapatkan sekitar 17% kebutuhan serat harian dalam 135 gram kohlrabi. Kandungan serat larutnya juga baik untuk keseimbangan kadar gula dan kolesterol dalam darah. Sedangkan serat tidak larutnya dapat melancarkan buang air besar. Dulse. Dulse merupakan salah satu rumput laut yang tumbuh di pantai utara Samudra Atlantik dan Pasifik. Ganggang merah ini dikenal dengan nama ilmiah Palmaria palmata. Dulse ini memiliki rasa yang mirip dengan bakon. Tak hanya itu, dulse ini juga kaya akan mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Dulse juga mengandung cukup banyak kalium yang baik untuk menormalkan tekanan darah. Mengolah dulse menjadi makanan lezat merupakan solusi ideal untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin A pada dulse dapat mencegah radikal bebas dari kerusakan mata. Selain itu, dulse juga baik dikonsumsi untuk penderita sembelit dan diare. Tomato pear. Tomato pear memiliki nama ilmiah Solanum lycolersicum L. Sayuran ini berasal dari Amerika. Tomat pear ini menghasilkan buah yang berukuran kecil. Seperti namanya, tomat ini memiliki bentuk seperti buah pear. Tomat jenis ini menghasilkan rasa yang lembut dan lezat saat matang ataupun dijadikan sebuah manisan. Tomat pear ini juga banyak mengandung lycopene, antioksidan, dan kaya akan vitamin A, vitamin B1, hingga vitamin C, sehingga baik dikonsumsi untuk tubuh. Mashua. Mashua merupakan jenis umbi-umbian yang berasal dari Amerika Selatan. Sayuran ini memiliki nama ilmiah Tropaeolum tuberosum. Mashua memiliki bentuk yang hampir sama dengan jahe, hanya saja bentuknya lebih kecil dan memiliki warna beragam seperti kuning, merah, hingga ungu. Untuk rasa, mashua memiliki cita rasa yang pedas. Tidak hanya itu, sayuran ini juga mengandung tinggi kadar vitamin C. Mashua juga memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Pada musim gugur, mashua akan menghasilkan bunga berwarna orange dan merah berbentuk trompet. Rabage. Rabage ini merupakan hasil persilangan antara kubis dan turnip. Sayur rabage ini memberikan sensasi baru pada pecinta sayur. Pasalnya, sayuran satu ini memiliki warna yang unik, yaitu perpaduan antara hijau kubis dengan warna ungu kemerahan yang dimiliki tanaman turnip. Tidak hanya itu, rabage ini juga memiliki cita rasa yang sedikit pedas, di mana rasanya sangat membedakan dengan sayuran pada umumnya. Cocok banget nih buat yang suka makanan pedas. Pomato. Seperti namanya, pomato merupakan gabungan antara tomato dan potato. Jadi, kentang dan tomat itu berasal dari familia yang sama, yaitu Solanaceae. Meskipun mereka tak dikawin silangkan, namun pomato ini bisa di-grafting atau disambung pucuk. Nah, dari situlah muncul pomato. Salah satu keuntungan dalam pembiakan pomato ini adalah kita dapat menanam dua jenis tanaman berbeda secara sekaligus dalam satu tanaman. Wah, keren banget kan? Nah, semoga ulasan tadi bisa menambah wawasan kalian ya. Thank you, update lovers.